Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 355. Zhang Zifeng berteriak, "Lepaskan saya." Petugas itu memelintir lengan Zhang Zifeng dan memborgolnya. Zhang Zifeng mengutuk dan berteriak saat dia diantar keluar dari kamarnya. Ia pun berteriak minta tolong kepada rekan-rekannya. Mereka semua tinggal di lantai yang sama, dan mereka bergegas keluar kamar ketika mendengar keributan. Salah satunya adalah asisten Sakamoto, staf dan pengawal. Zhang Zifeng berteriak dalam bahasa Jepang, dan orang Jepang itu sangat marah. Asisten segera mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan telepon. Pada saat yang sama, dua orang lainnya mencoba menghentikan petugas membawa Zhang Zifeng pergi. Mereka berteriak-teriak dalam bahasa Jepang dan mendorong serta mendorong petugas. Dong Suebing tidak mengerti bahasa Jepang, tapi dia tahu itu pasti bukan sesuatu yang baik. Petugas itu berteriak, "Minggir!" Pihak Jepang menolak untuk mendengarkan dan menangkap petugas keamanan umum, menolak membiarkan mereka pergi bersama Zhang Zifeng. Dong Suebing tetap diam dan melihat mereka. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan mereka. Ketika mobil mereka menabrak Luan Xiaoping, mereka juga berada di dalam mobil, dan tidak ada satupun dari mereka yang membantu memanggil ambulans. Sebaliknya, mereka malah kabur dari lokasi kejadian dan masih bersikap angkuh. "Ketua Dong, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Petugas itu bertanya. Petugas lalu lintas hampir terjatuh setelah pengawalnya mendorongnya. "Ketua Dong." Dong Suebing tiba-tiba melangkah maju dan menendang bagian belakang lutut pengawal itu. Kaki kiri pengawal itu ditekuk, dan Dong Suebing berlutut di perutnya. Pengawal itu jatuh ke tanah, terengah-engah. Zhang Zifeng terkejut. "Kamu berani memukul kami?" Dong Suebing mengabaikan Zhang Zifeng dan menamparkan orang Jepang lainnya. Pria itu hampir pingsan karena tamparan yang tiba-tiba itu, dan Dong Suebing berteriak. Menghalangi penegakan hukum, menyerang petugas polisi. Bawa kedua pria ini kembali. Beberapa petugas bergegas maju untuk menangkap kedua pria Jepang itu. Staf wanita tercengang. Dia tahu orang Jepang ini mempunyai status khusus, dan manajernya masih menginstruksikan mereka untuk memberikan perlakuan khusus. Namun pemimpin keamanan publik ini berani memukul dan bahkan menangkap mereka. Mereka telah memanggil pemimpinnya sebagai kepala Dong sebelumnya. Apakah orang ini adalah dewa wabah keamanan publik, Ketua Dong? Tidak heran dia begitu tak kenal takut. Staf wanita telah mendengar bahwa kepala Dong bahkan berani menangkap kerabat anggota komite partai kabupaten. Tidak banyak orang yang berani melakukan hal seperti itu. "Lepaskan saya. Kenapa kalian semua menangkap kami? Kalian semualah yang memulainya. Bahkan di Jepang, kalian semua juga harus tahu bahwa menyerang petugas polisi merupakan pelanggaran." Dong Suebing menoleh ke staf wanita. "Hotelmu punya CCTV di lantai ini, kan? Bawa anak buahku untuk mengambil salinan rekaman CCTV. Kami membutuhkannya sebagai bukti." Dong Suebing ingin menjaga orang-orang ini, itu sebabnya dia diam saja. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menangkap mereka. Ketika Jepang mulai mendorong dan menghentikan petugasnya melakukan penangkapan, Dong Suebing turun tangan. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggunya. Tendangan dan tamparan itu untuk ibunya. Semua orang Jepang ini, termasuk Meng Xianglin, bertanggung jawab atas kondisi ibunya. Beberapa orang dari tim kunjungan lokasi investasi dibawa ke dalam kendaraan. Dong Suebing memandang salah satu petugas. Menyerang orang lain di malam hari, tabrak lari di malam hari, dan menyerang petugas polisi. Segera catat tuduhan ini ke dalam sistem Biro Keamanan Umum Kabupaten. "Ya Pak, aku akan melakukannya sekarang. Ayo pergi, kembali ke biro." Dong Suebing naik ke mobil. Banyak perhatian di kabupaten tertuju pada tim kunjungan lapangan, dan berita tentang kejadian ini segera menyebar. Sekretaris Partai Kabupaten Siang Daofa sangat marah ketika mendengar bahwa Dong Suebing telah menangkap orang-orang dari tim dan bahkan memukuli dua orang Jepang. Dia segera menelepon Liang Chengpeng di ponselnya. "Liang Chengpeng, apa yang telah kau lakukan?" Siang Daofa bertanya. Liang Chengpeng terkejut. "Sekretaris Siang, apa yang terjadi?" Dia belum menerima kabar tentang apa yang dilakukan Dong Suebing. Dong Suebing telah menangkap orang-orang dari tim Jepang. Dia menangkap 3 dari mereka. Apa yang dia coba lakukan?
Aku ingin tahu kenapa dia melakukan ini. Xiang Daofa berteriak. Wajah Liang Chengpeng berubah. Mungkin ada kesalahpahaman cukup. Pergilah dan lepaskan mereka sekarang. Xiang Daofa menutup telepon. Liang Chengpeng berjalan mengitari kamarnya sebentar dan menelepon Dong Suebing. Xiao Dong, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan segera. Dong Suebing, yang berada di dalam mobil, menjawab dengan tenang. Ketua Dong, saya bukannya orang yang tidak masuk akal, dan yang saya inginkan hanyalah keadilan. Apakah sesulit itu? Lepaskan mereka. Ibuku masih berjuang untuk hidupnya, dan aku masih tidak tahu apakah dia bisa melewatinya. Tabrak lari, dan nyawa korban dalam bahaya. Apakah kamu memberitahuku bahwa aku bahkan tidak bisa menangkap pelakunya? Saya tidak mengerti untuk apa hukum itu. Apakah orang Jepang ini kebal hukum? Liang Chengpeng terkejut. Ibumu dalam bahaya. Kepala Liang, saya tahu apa yang saya lakukan, dan saya akan memikul tanggung jawab penuh. Setelah menutup telepon dengan Dong Suebing, Liang Chengpeng segera menelepon temannya di rumah sakit rakyat. Halo, saya Liang Tua. Apa yang terjadi dengan ibu kepala Dong? Para dokter mencoba menyelamatkannya. Apa yang telah terjadi? Tadi malam, kondisinya masih baik-baik saja. Bagaimana kabarnya sekarang? Anda bilang ya hah? Apa? Setelah kepala Meng mengunjunginya setelah memahami apa yang terjadi pada Luan Xiaoping, Liang Chengpeng menggedor meja dengan marah. Dia tidak lagi marah pada Dong Suebing sekarang. Liang Chengpeng memahami perasaan Dong Suebing sekarang. Para dokter masih berusaha menyelamatkan ibu Dong Suebing, dan pengemudinya tidak ditangkap. Siapa yang akan menerima hasil ini? Jika Luan Xiaoping tidak terluka parah, masih baik-baik saja. Namun sekarang, Luan Xiaoping berada di rumah sakit karena kecelakaan tersebut, dan kondisinya berubah menjadi lebih buruk karena perkataan Meng Xianglin kepadanya. Kecelakaan tabrak lari ini sangat berbeda sekarang, dan tidak ada yang bisa menegur Dong Suebing karena menangkap mereka sekarang. Apa yang dia lakukan itu benar. Liang Chengpeng meninju mejanya dengan marah Meng Xianglin. Liang Chengpeng mulai berpihak pada Dong Suebing, karena dia merasa sekretaris yang menangani insiden ini terlalu tergesa-gesa. Tidak peduli betapa marahnya Xiao Dong padamu, dia tetaplah salah satu pemimpin di Kabupaten Yantai. Ibunya tertabrak mobil, dan bagaimana kita bisa melepaskan pengemudinya? Bagaimana dia bisa mengirim Meng Xianglin untuk mengancam Luan Xiaoping? Lihatlah apa yang telah dia lakukan. Jika Luan Xiaoping mati karena ini, Xiao Dong pasti akan saat ini. Liang Chengpeng berada dalam dilema setelah mengetahui kondisi Luan Xiaoping, dan tidak dapat menelepon Xiao Dong untuk memintanya melepaskan orang Jepang itu. Dia tiba-tiba teringat satu orang. Wali kota Xie dan Xiao Dong dekat, dan dia hanya bisa meminta bantuan wali kota Xie. Liang Chengpeng mencoba menelepon Xie Huilan, tetapi tidak ada yang menjawab setelah 3 panggilan. Liang Chengpeng mengusap pelipisnya. Kebanyakan sekretaris partai dan wali kota tidak akan mematikan telepon mereka dan akan selalu membawa telepon mereka selama 24 jam. Tapi sekarang, dia tidak bisa menghubungi wali kota Xie. Dia tahu mustahil bagi Xie Huilan untuk tidak mengetahui apa yang terjadi malam ini. Karena dia memilih untuk tidak menjawab panggilannya dan tetap diam, itu berarti dia setuju dan menyetujui apa yang dilakukan Xiao Dong. Jika tidak, dia akan menghentikannya lebih awal. Liang Chengpeng menghela nafas karena dia tahu kejadian ini tidak akan berakhir dengan baik. Rumah sakit rakyat daerah. Sebuah MPV Mercedes dan 2 mobil polisi diparkir di sepanjang jalan di luar. Zhang Zifeng berteriak, "Berikan ponselku. Saya ingin berbicara dengan para pemimpin Anda." "Tutup mulutmu." Dong Suebing menendangnya. Zhang Zifeng berteriak kesakitan saat Dong Suebing memberitahu petugas lainnya bahwa mereka kembali. "Saya telah memberitahu petugas di biro. Kunci mereka di kamar gelap dan tanyai mereka sepanjang malam. Jangan biarkan mereka merasa terlalu nyaman." "Ya Pak." Setelah Dong Suebing pergi, petugas melaju menuju Biro Keamanan Umum bersama tentara Jepang. Dong Suebing mengkhawatirkan ibunya dan tidak kembali ke biro. Dia masuk rumah sakit dan langsung menuju UGD. 30 menit telah berlalu sejak ibunya masuk ke UGD, namun lampu di pintu masih menyala. Dong Suebing bersandar ke dinding dan mengusap wajahnya dengan tangannya. Ia masih belum mengetahui kondisi ibunya, dan ia berharap tidak terjadi apa-apa pada ibunya. "Ketua Dong, seorang dokter lewat." Dong Suebing bertanya dengan cemas. "Bagaimana kabar ibuku?"
Apa yang terjadi di dalam? Jawab dokter. Kami masih belum tahu hasilnya. Hasil tes darahnya menunjukkan peningkatan penanda jantung secara tiba-tiba, dan kami menduga dia mengalami serangan jantung. Dokter Liu telah melakukan angiografi padanya, dan beberapa kepala dan direktur telah tiba. Mereka sedang mendiskusikan kondisinya dan akan mengoperasinya sebentar lagi. Saya ingin Anda menandatangani beberapa dokumen. Adegannya berubah. Rasa sakitnya hilang seketika. Dong Suebing bisa merasakan tubuhnya tersentak, dan saat berikutnya, dia berdiri di koridor yang terang benderang. Posisinya saat ini di depan jendela di lantai 5, dan banyak pasien serta perawat yang melihatnya. Ketua Dong, harap tenang. Apakah kamu sudah makan siang? Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengambilkan sesuatu untukmu? Perawat dan kepala perawat berada di samping Dong Suebing, berbicara kepadanya. Dong Suebing mengepalkan tangannya dan menjawab, "Terima kasih. Saya baik-baik saja." Dong Suebing berbalik dan menekan lift. Liftnya masih di lantai 1, dan dia ingat lift itu akan berhenti di lantai 2 dan 4 sebelum mencapai lantai 5. Dia masih punya waktu sekitar 1 menit, tapi dia takut akan perubahan. Setelah menekan tombol, dia menoleh ke arah perawat. "Tolong bantu saya mempertahankan lift. Saya akan segera kembali." Perawat itu mengangguk. "Oke, terima kasih," kata Dong Suebing, sebelum berlari menuju koridor. Di sebuah tikungan, Dong Suebing melihat Meng Xianglin berjalan di depan. Mereka baru saja selesai berdebat, dan Meng Xianglin baru saja pergi. "Tunggu," Dong Suebing berteriak. Meng Xianglin sedang berbicara dengan dokter tentang kondisinya. Dia berbalik dan bertanya, "Apa itu?" Dong Suebing menahan amarahnya dan dengan cepat berkata, "Aku ingin berbicara denganmu. Ayo, kita bicara di sana." Jika yang penulis tulis adalah bagaimana pejabat pemerintah Tiongkok melakukan sesuatu dalam kehidupan nyata, pasti banyak yang tutup-tutupi di sana. Ini tidak bisa diterima. Dong Suebing akan melakukan sesuatu yang ekstrim di chapter berikutnya. Malam, 11 malam. Sebuah MPV Mercedes-Benz berhenti menderu-deru di depan sebuah hotel, menarik perhatian banyak orang yang lewat. Dong Suebing turun dan berjalan menuju lobi hotel dengan langkah besar. Dia memikirkan ibunya di UGD, memikirkan Xiang Daofa, wajah Meng Xianglin yang memuakkan dan membanggakan orang Jepang itu. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya dan akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Ketua Dong, kami siap. Ketua Dong, kami akan mendengarkan perintah Anda." Beberapa petugas telah menunggu di luar hotel dan datang ketika mereka melihat mobil Dong Suebing. Dong Suebing melihat ke arah petugas. Ada 4 orang, ada yang dari Departemen Lalu Lintas, dan ada pula dari bagian keamanan umum. Meskipun Dong Suebing tidak dapat mengingat nama mereka, doa dari mereka telah membantu saat tanah longsor. Dia berkata dengan alis rajutan, "Misi ini tidak diperintahkan oleh biro atau kabupaten. Ini adalah keputusan pribadi saya, dan saya akan bertanggung jawab penuh atas semuanya. Apa yang terjadi setelahnya tidak ada yang disepakati dengan kalian semua. Ketua Dong, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Itu benar, kami tidak takut akan masalah." Dong Suebing memegang tangannya. "Cukup, ayo pergi." Banyak pemimpin di kabupaten tidak menyukai Dong Suebing karena sifatnya yang buruk dan impulsif. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tapi semua bawahan Dong Suebing menghormatinya. Dong Suebing menjaga anak buahnya dan bahkan akan mengambil lebih banyak. Meskipun Luan Xiaoping menderita serangan jantung karena ancaman Meng Xianglin, tim kunjungan lapanganlah yang menjatuhkannya terlebih dahulu. Zhang Zifeng telah menjatuhkannya dan melarikan diri dari lokasi kecelakaan, dan kini, korbannya masih menjalani operasi, dan tidak ada yang tahu apakah dia bisa selamat atau tidak. Siapa yang berani melepaskannya? Tidak ada yang mau memikul tanggung jawab. 1 pagi. Rumah Sakit Rakyat Kabupaten. Dong Suebing sedang mondar-mandir di depan ruang operasi. Ini sudah 1 jam. Mengapa operasinya belum selesai? 5 menit berlalu, 10 menit berlalu. Dong Suebing tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berjalan untuk membuka pintu ruang operasi, berharap bisa melihat ibunya. Namun ketika dia menyentuh pintu, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Pintu terbuka, dan direktur rumah sakit serta beberapa pemimpin keluar dengan mengenakan gaun mereka. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Buku wakil direktur rumah sakit tersenyum.
Jangan khawatir, operasinya sukses. Terima kasih Dong Suebing dengan cepat membantu tangan mereka dengan penuh rasa terima kasih. Dua perawat mendorong Luan Xiaoping, yang berada di tempat tidurnya, keluar dari ruang operasi. Bungkam, Dong Suebing mendekat. Bagaimana perasaanmu? Luan Xiaoping sudah bangun. Prosedur ini tidak perlu membuatnya dibius total. Dia tersenyum ketika melihat wajah khawatir anak. Saya baik-baik saja. Maaf sudah membuatmu khawatir. Syukurlah, mata Dong Suebing memerah. Seorang dokter menyela. Biarkan pasien beristirahat. Meski operasinya sukses, bukan berarti Luan Xiaoping sudah pulih sepenuhnya. Beberapa hari ini masih kritis, dan dia belum lepas dari bahaya. Jadi, Dong Suebing segera menemani para perawat untuk mendorong Luan Xiaoping ke satu bangsal di lantai atas. Setelah perangkat pemantauan penting dipasang, Dong Suebing memegang tangan ibunya dan mengawasinya saat dia tidur. Dong Suebing juga tertidur dengan menyandarkan kepalanya di tempat tidur tidak lama setelah Luan Xiaoping tertidur pagi selanjutnya. Telepon Dong Suebing berdering. Dong Suebing membuka matanya, dan langit cerah. Ibunya masih tidur, dan dia segera keluar dari bangsal dengan teleponnya. Dia melihat nomornya, dan itu dari Xie Huilan. Suster Xie, apakah Bibi baik-baik saja sekarang? Dokter mengatakan operasinya berhasil, dan dia seharusnya baik-baik saja sekarang. Itu bagus, kata Xie Huilan. Saya menerima kabar bahwa Tuan Sakamoto telah menyerah untuk berinvestasi di Kabupaten Yantai dan tampaknya telah menghubungi kabupaten lain. Dia akan mengunjungi tempat lain untuk kunjungan lapangan, dan sekretaris partai Siang sangat marah. Sekretaris Hu baru saja memberitahuku bahwa dia melihat sekretaris Zhou melemparkan remote TV yang rusak ke tempat sampah. Seharusnya sekretaris partai Siang yang membantingnya ke lantai. Hahaha, kamu telah menyinggung banyak orang kali ini. Dong Suebing menjawab dengan nada meminta maaf. Maaf, kakak Xie. Apa gunanya meminta maaf? Anda telah melakukan hal yang benar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.